Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pajak yaitu bea materai. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Setelah mengetahui pengertian dari bea materai, selanjutnya kita akan membahas tentang tarif bea materai. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif tetap sebesar 10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun, bea materai dengan nominal 6.000 dan 3.000 masih berlaku sesuai dengan ketentuan penggunaan. Ketentuan penggunaan ini yaitu jika kita menggunakan materai 10.000, kita hanya cukup membutuhkan satu materai saja. Tetapi jika kita menggunakan materai 6.000, kita membutuhkan dua materai 6.000 atau satu materai 6.000 dan satu materai 3.000. Apabila kita menggunakan materai 3.000, kita membutuhkan tiga materai 3.000. Selanjutnya adalah objek bea materai. Sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dijadikan alat untuk menerangkan kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Setelah mengetahui yang merupakan objek bea materai, selanjutnya kita akan mempelajari yang bukan merupakan objek bea materai, yaitu dokumen terkait lalu lintas orang dan barang, surat penyimpanan barang, konosemen, surat penumpang dan barang, ijazah dalam bentuk apapun, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas daerah dan lembaga lain, tanda terima pembayaran berupa pensiun, tunjangan, dan gaji, tanda penerimaan uang yang digunakan untuk keperluan internal organisasi, kwitansi untuk segala jenis pajak dan penerimaan lainnya, surat gadai, dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan pada bank, koperasi, dan badan lain kepada nasabah, dokumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter, dan tanda pembagian bunga keuntungan atau imbalan hasil dari suatu surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun. Berikutnya adalah saat terutang bea materai. Bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan. Hal ini berlaku untuk akta notaris berserta grus dan salinannya, surat perjanjian dan rangkapnya, serta akta pejabat pembuat tanah beserta salinan dan kutipannya. Bea materai juga terutang pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, seperti surat keterangan, surat pernyataan, dokumen lelang, dan surat yang menyebutkan nominal uang. Lalu, pihak yang terutang bea materai. Ketentuan pihak yang terutang bea materai yaitu saat dokumen dibuat sepihak, maka bea materai tersebut terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak, maka bea materai tersebut terutang oleh masing-masing pihak. Selanjutnya adalah pemungut bea materai. Pemungut bea materai adalah pihak yang wajib memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu, menyetor bea materai tersebut ke kas negara, serta melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke DJP. Selanjutnya adalah pelunasan bea materai. Bea materai yang terutang dapat dilunasi dengan menggunakan materai tempel. Materai tempel ini memuat ciri-ciri seperti ada gambar lambang negara Garuda, Pancasila, ada tulisan materai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Bea materai juga dapat dilunasi menggunakan materai elektronik, di mana materai elektronik ini memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri. Yang terakhir adalah pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah cara yang digunakan untuk melunasi bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas hak pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi. Pemeteraian kemudian ini dilakukan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dokumen yang bea materainya tidak dilunasi atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Sekian sedikit penjelasan tentang bea materai dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.